I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, khususnya Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Acara Konstitusi. Kami dari kelompok 2 akan membahas sekaitan dengan materi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum melangkah lebih lanjut, perkenalkan inilah anggota dari kelompok kami. Antar lembaga negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu. Pengertian tersebut berhampiran dengan pengertian definitif yang dikemukakan oleh Jimli Asidik yang menyatakan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Ini disebabkan karena dari dua hal ini persoalan konstitusional dapat timbul. Nah, adapun fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam dua kewenangan tersebut. Yang pertama, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar. Apabila ditelusuri dari sejarah pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ternyata lahir dari berbagai pemikiran yang melatar belakanginya. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari sejarah bagaimana rumusan tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu dibahas dalam persidangan-persidangan panitia ad hoc atau PAH 1 Badan Pekerja MPR RI yang pada saat itu sedang membahas perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan praktek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, adanya tumpang tindih atau overlapping. Kewenangan antar lembaga suatu negara, satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau lembaga atau undang-undang dasar. Yang kedua, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Yang ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya dan sebagainya. Hukum acara sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta yang kelima, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006. Dalam SKLN. Nah, dalam konsep hukum tata negara positif atau positive state rights mengatakan bahwa lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi suatu negara. Nah, dalam Kepustakaan Hukum Ketatanegaraan Indonesia, jenis dan jumlah lembaga negara menurut UUD 1945 setelah perubahan ada bermacam-macam. Nah, pada pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa atau mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang artinya di sini hanya lembaga-lembaga negara lah yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebaliknya di sini, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Namun, UUD 1945 tidak menentukan dengan tugas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Nah, menurut pakar yang pertama adalah menurut Jimli As-Siddiq, di dalam UUD 1945 ini terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945. Yang pertama yaitu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Presiden, ketiga Wakil Presiden, keempat Menteri dan Kementerian Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri, Menteri Pertahanan, yang selanjutnya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, Duta, dan yang ke-10 adalah Konsul, yang ke-11 Pemerintah Daerah Provinsi, yang ke-12 adalah Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, yang ke-13 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, Wali Kota Kepala Pemerintah Daerah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Komisi Penyelenggara Pemilu, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial atau KY, Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI di sini terbagi atas 3, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Yang ke-33 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan yang terakhir adalah badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan. Nah, adapun pakar selanjutnya mengatakan bahwa yaitu Abdul Muhti Fajar mengatakan ada lembaga-lembaga negara yang kewenangannya disebut atau tercantum dalam UUD 1945 dan ada yang diatur dalam UUD. Nah, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan kewenangan, yang kedua Presiden dengan kewenangannya, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan, yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan kewenangannya, yang kelima adalah Mahkamah Agung dengan kewenangannya, yang keenam adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan kewenangannya, yang ketujuh adalah Pemerintahan Daerah dengan kewenangan, yang kedelapan adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang ke-9 adalah Komisi Yudisial dengan kewenangan, yang ke-10 adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya, dan yang ke-11 adalah Bank Sentral serta kewenangannya, dan yang ke-12 adalah Tentara Nasional Indonesia dengan kewenangannya. Nah, yang terakhir adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Sekian. Pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama pihak termohon dan yang kedua pihak termohon. Yang pertama pihak pemohon. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil
dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari Undang-Undang 1945 inilah yang disebut dengan kewenangan konstitusional. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diatur bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: pertama, Dewan Perwakilan Rakyat; 2, Dewan Perwakilan Daerah; 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4, Presiden; 5, Badan Pemeriksa Keuangan; 6, pemerintah daerah; dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Yang dimaksud dengan kewenangan yang disengketakan ini adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang kedua yaitu termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan pemohon. Di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diatur bahwa lembaga negara yang dapat menjadi termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah: 1, Dewan Perwakilan Rakyat; 2, Dewan Perwakilan Daerah; 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4, Presiden; 5, Badan Pemeriksa Keuangan; 6, pemerintahan daerah; dan 7, lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemeriksaan perkara, pemohon dan termohon memiliki kedudukan yang sama atau equal. Kedudukannya keduanya memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengajukan hal-hal yang dianggapnya benar menurut hukum. Keduanya juga memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang dianggap perlu. Dengan demikian, kedudukan pemohon dan termohon berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya bersifat akusatoir. Pemohon dan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Dalam hal pemohon dan atau termohon didampingi oleh selain kuasanya, pemohon dan atau termohon harus membuat surat keterangan khusus untuk itu. Surat kuasa khusus dan surat keterangan khusus tersebut harus ditunjukkan dan diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan. Sekian. Sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Poin pertama yaitu terkait permohonan dan tata cara pengajuan. Dalam jenis perkara SKLN ini harus disebutkan dalam permohonan pemohon lembaga negara mana yang menjadi termohon yang merugikan kewenangannya yang diperoleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diatur dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MK yang menggarisbawahi bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam hal ini yaitu subjektum litisnya yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan atau objektum litisnya. Kedua, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Jadi alasan pemohon atau fundamentum petendinya itu harus jelas untuk dapat mengajukan di depan Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara SKLN juga ketentuan tentang permohonan dan tata cara pengajuannya kepada MK itu diatur dalam pasal 5 Peraturan MK nomor 08 garing PMK garing 2006. Dalam PMK tersebut ditulis bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan materi permohonan harus memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai identitas lembaga negara yang menjadi pemohon. Yang kedua yaitu nama dan identitas lembaga negara yang menjadi termohon, dan yang ketiga uraian yang jelas terkait kewenangan yang dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut, serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Permohonan yang diajukan ke tersebut kemudian dibuat dalam 12 rangkap dan ditandatangani oleh pimpinan atau lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain itu, dapat juga dibuat dalam format digital.
Berikutnya yang kedua yaitu mengenai pemeriksaan administrasi dan juga registrasi. Pemeriksaan administrasi ini dilakukan oleh petugas kepanitraan apabila penelitian atau pemeriksaan petugas terhadap berkas permohonan itu belum lengkap, maka pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan tersebut diterima oleh pemohon. Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sudah lengkap atau sudah memenuhi persyaratan, maka panitera akan mencatat permohonan tersebut ke dalam buku register perkara konstitusi. Nah, terhadap permohonan yang sudah memenuhi persyaratan, maka panitera akan menerbitkan akta registrasi perkara pemohon. Selanjutnya MK menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada termohon dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku BRPK. Penyampaian permohonan kepada termohon tersebut dilakukan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan adanya berita acara. Selanjutnya yang ketiga, terkait penjadwalan dan pemanggilan sidang. Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan juga termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum hari persidangan. Panggilan sidang di sini tersebut ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara resmi oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu dengan media komunikasi seperti telepon dan lain sebagainya. Dalam rangka panggilan sidang, panitera juga dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara daerah setempat. Berikutnya yang keempat yaitu terkait pemeriksaan perkara. Bagian A yaitu ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan di sini merupakan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim dalam sidang pertama sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dalam hukum acara SKLN, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. Nah, berikutnya yaitu pemeriksaan persidangan, di mana pemeriksaan persidangan di sini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh pleno hakim dan sekurang-kurangnya terdiri dari 7 orang hakim. Pemeriksaan persidangan berdasarkan hasil RPH dapat dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Selanjutnya yaitu terkait pembuktian. Dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, ketentuan tentang pembuktian ini diatur dalam pasal 16 dan juga pasal 17 PMK nomor 08/PMK/2006 yang menjelaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila terdapat alasan yang cukup kuat, maka majelis hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Dalam rangka pembuktian ini, majelis hakim juga dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan atau mengajukan alat bukti lainnya. Berikutnya mengenai penarikan kembali permohonan. Dalam hukum acara SKLN, ketentuan tentang penarikan kembali permohonan itu diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006 pasal 18 ayat 1 peraturan PMK nomor 08/PMK/2006 menyatakan bahwa pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis. Nah, poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu terkait RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Dalam hukum acara SKLN, rapat permusyawaratan hakim atau RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dipimpin oleh ketua mahkamah atau apabila ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh wakil ketua. Apabila berhalangan, maka RPH dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim. RPH ini juga diselenggarakan untuk pengambilan keputusan untuk tujuan lainnya. Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara mengenal beberapa jenis putusan apabila dilihat dari tujuan dan motivasinya. Di antaranya adalah putusan atau ketetapan penarikan kembali permohonan, putusan sela dan juga putusan akhir. Ketetapan penarikan kembali permohonan merupakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diambil berkaitan dengan adanya permohonan penarikan kembali permohonan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum atau selama persidangan. Contohnya yaitu putusan penarikan kembali permohonan yaitu pada ketetapan nomor 1 garing SKLN garis mendatar 19/2021 pada tanggal 30 Juli 2021 oleh Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB terhadap Presiden Republik Indonesia Indonesia sebelumnya
MRP dan MRPB mempermasalahkan usulan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Menurut para pemohon, dikeluarkannya Surat Presiden Nomor R47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR perihal rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sama sekali belum melalui proses usulan dari rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP. Rancangan undang-undang tersebut menurut para pemohon bukanlah aspirasi rakyat Papua. Rakyat Papua yang disampaikan melalui MRP dan DPRP, melainkan usulan pemerintah secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Provinsi Papua melalui rapat dengar pendapat. Namun mengawali persidangan, Ketua Panel Aswanto menyampaikan bahwa ada surat penarikan kembali permohonan SKLN dari para pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 19 Juli 2021. Alasan penarikan permohonan perkara SKLN ini karena para pemohon merasa permohonan yang diajukan sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa dan diputus oleh MK. Isi putusan tersebut mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Selanjutnya yaitu putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan atau objektum litis yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon dan juga dapat ditetapkan atas inisiatif majelis hakim demi kepentingan hukum. Putusan sela sebagaimana dimaksud diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Contoh putusan sela yaitu putusan sela konstitusi nomor 068/SKLN/2/2004 tanggal 8 November 2004 yang diajukan oleh DPD terhadap Presiden dan DPR tentang pengangkatan anggota BPK. Isi putusan sela tersebut memerintahkan pemberhentian sementara pelaksanaan keputusan Presiden nomor 185/M tahun 2004 harus dinyatakan tidak berlaku lagi. Putusan akhir diambil dalam rapat musyawarah hakim atau RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 orang hakim. Dalam rapat dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Di dalam putusan akhir ini terdapat amar putusan yang dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak. Permohonan tidak dapat diterima atau need advance college verklar apabila pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006. Contohnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 004/4/2006 dengan putusan tidak dapat diterima yaitu pada putusan perkara nomor 004/SKLN/4/2006 tentang sengketa kewenangan lembaga negara antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dengan Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan. Contoh dari permohonan yang dikabulkan ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/10/2012 dengan putusan dikabulkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait mengenai sengketa antara KPU sebagai pemohon dan termohonnya adalah DPRP dan Gubernur Papua tercatat dalam register perkara nomor 3/SKLN/10/2012. Dalam perkara ini pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengajuan gugatan SKLN. Selanjutnya yaitu permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan. Contohnya yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 068/SKLN/3/2004 dengan putusan ditolak. Putusan nomor 068/SKLN/3/2004 ini merupakan putusan dari perkara sengketa kewenangan lembaga negara antara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan Presiden dan DPR. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga negara dalam